Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dini Latifat Wahidia, NIM A11 2025 16210, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai program kalkulator sederhana sistem bilangan biner pada operasi penjumlahan yang menggunakan bahasa program C++. Seperti yang kita ketahui, program organisasi dan arsitektur komputer adalah pembelajaran tentang otak dan anatomi dari perangkat teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Kita membedah bagaimana komponen-komponen komputer saling terhubung dan bekerja sama untuk memproses instruksi yang kita berikan. Salah satu fondasi paling krusial yang kami pelajari adalah bab mengenai macam-macam sistem bilangan. Mengapa ini penting? Karena komputer tidak mengerti bahasa manusia secara langsung. Mereka berkomunikasi melalui angka-angka dalam berbagai sistem, seperti sistem bilangan. Sistem bilangan tersebut mengenai sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan juga sistem bilangan heksadesimal. Pada bab ini, kita akan membahas mengenai sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner hanya terdiri dari angka 0 dan 1 yang akan mempresentasikan tombol off dan on. Sebagai implementasi nyata dari teori tersebut, pada kesempatan kali ini, saya telah merancang sebuah program kalkulator sederhana menggunakan bahasa C++. Program ini difokuskan pada operasi hitung penjumlahan bilangan biner, yang merupakan dasar dari segala perhitungan aritmatika di dalam CPU kita. Penasaran bagaimana cara kerjanya? Mari kita simak penjelasannya lebih lanjut. Baiklah, sebelum kita lanjut ke program kalkulator sederhana bilangan biner, izinkan saya untuk menjelaskan struktur kode saya dalam bahasa C++. Bagian yang paling awal, saya menggunakan include IOStream sebagai bagian dasar yang berfungsi untuk memasukkan struktur main, kemudian include string yang berfungsi sebagai kalimat string, dan include iomanib yang berfungsi untuk merapikan tampilan kolom yang saya gunakan dengan setWi. Lanjut dengan kode using namespace std, kemudian lanjut ke bagian konversi bilangan desimal dan string. Di sini saya menggunakan kamus string dan pengulangan for. Fungsinya sendiri yaitu untuk mengonversi desimal ke string biner 6 bit agar seragam. Mengapa menggunakan 6 bit? Karena yang saya masukkan angkanya maksimal 20. Dan 20 ditambah 20 sama dengan 40, yang mana membutuhkan lebih dari 5 bit. Berikut struktur kodenya. Kemudian lanjut ke bab mencetak penjumlahan bersusun. Di sini masuk kepada program penjumlahan, di mana saya menggunakan prosedur void yang berfungsi untuk menghitung carry atau simpanan dan menampilkan visualisasi bersusun, serta menampilkan desimal di sisi kiri dan bilangan biner di sisi kanan. Yang dicetak oleh prosedur void sendiri adalah penjumlahan bersusun itu sendiri dari bilangan pertama yang sudah kita masukkan dan bilangan kedua yang sudah kita masukkan. Setelah itu dijumlahkan dan menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama yaitu bilangan desimal sendiri di sisi kiri dan bilangan biner di sisi kanan. Kemudian di atas bilangan biner terdapat carry atau simpanan dari bilangan biner yang telah kita jumlahkan. Kemudian hasil dari desimal kita menggunakan kamus integer, yang mana bilangan pertama diasumsikan dengan huruf A dan bilangan kedua diasumsikan dengan huruf B. Dan hasil dari bilangan biner, kita menggunakan kamus string ke biner string hasil desimal. Kemudian, kita juga menambahkan integer C, yang mana integer C ini merupakan carry atau simpanan yang nantinya menyimpan hasil bilangan biner, yang menggunakan perulangan for dan juga if. Output yang dihasilkan merupakan output visual
Di sini kita menggunakan cout untuk menampilkan judulnya berupa visualisasi penjumlahan bersusun, yang mana di sisi kiri merupakan output dari bilangan desimal dan di sisi kanan merupakan output dari bilangan biner, yang nanti bisa sama-sama dicocokkan agar kita bisa melihat hasilnya satu sama lain. Kemudian juga terdapat penjelasan angka pertama dan angka kedua, serta di paling akhir terdapat penjelasan hasil akhir dari bilangan desimal dan bilangan biner. Pada integer main, kita memasukkan bilangan pertama atau angka pertama dan bilangan kedua atau angka kedua. Pada integer main sendiri, judul yang paling pertama kita keluarkan adalah program kalkulator penjumlahan bilangan biner sederhana. Kemudian kita memasukkan angka pertama, yang mana tidak boleh lebih dari 20, dan angka kedua yang kita masukkan juga sama, tidak boleh lebih dari 20. Setelah kita inputkan, maka program akan memprogram penjumlahan yang sudah kita masukkan tadi angkanya, kemudian menampilkan tabel konversi terlebih dahulu sebelum program disusun ke bawah. Nah, di tabel konversi ini sendiri yang akan ditampilkan yaitu mulai dari angka 0 dan angka yang paling besar yang kita masukkan. Seumpama kita memasukkan angka pertama 17 dan angka kedua 11, maka tabel konversi itu akan menampilkan dari angka 0 sampai angka 17. Yang ditampilkan pada tabel konversi yaitu meliputi angka bilangan desimal di sisi kiri dan bilangan biner di sisi kanan. Kemudian, setelah menampilkan tabel konversi, maka program akan mencetak penjumlahan yang bersusun dan memprogramnya, lalu menghasilkan jumlah yang telah kita sesuaikan. Setelah program berjalan, pada hasil akhirnya akan kita ketahui berapa jumlahnya, dan pada bagian akhir, di sini saya menambahkan penjelasan singkat, yaitu penjelasan singkat berupa carry, yang mana simpanan dari bilangan biner, kemudian aturan dasar pada bilangan biner, juga aturan carry pada bilangan biner. Di sini juga saya menyertakan batas input pada program saya adalah 20. Maka, jika kita memasukkan angka lebih dari 20, maka otomatis program menolaknya atau langsung selesai. Baiklah, setelah ini kita akan langsung menuju kepada program utama, yaitu kalkulator sederhana bilangan biner. Di sini kita akan memasuki program kalkulator penjumlahan bilangan biner sederhana. Yang pertama, kita masukkan angka pertama. Misalkan kita masukkan angka 17. Selanjutnya yang kedua, kita masukkan angka 11. Oke, setelah kita klik enter, maka di sini langsung muncul tabel konversi sederhana yang menjelaskan antara bilangan desimal dan bilangan biner. Yang tertulis di dalam tabel konversi sederhana yaitu bilangan angka yang telah kita tuliskan di awal tadi. Kemudian, visualisasi penjumlahan bersusunnya terdapat dua macam visualisasi. Yang pertama, visualisasi penjumlahan bilangan desimal, dan yang kedua, visualisasi penjumlahan bilangan biner. Yang pertama, pada bilangan desimal terdapat penjumlahan 17 ditambah 11, yang mana hasilnya yaitu 28. Pada bilangan biner, cara menjumlahkannya seperti yang sudah diterangkan pada materi kemarin, bahwa 1 ditambah 1 adalah 10, ditulis 0, dan menyimpan 1. Di sini saya tambahkan proses carry. Carry yaitu simpanan angka. Disimpan 1, kemudian ini 1 ditambah 0 ditambah 1. 1 ditambah 0 hasilnya 1, ditambahkan 1 lagi hasilnya 10. 10 ditulis 0, disimpan 1. Disimpan 1, 1 ditambahkan 0. Hasilnya 1, ditambah 0, hasilnya 1. Turun angka 1, kemudian 0, ditambah 0 hasilnya 0, dan ini ditambahkan 1, hasilnya 1. Kemudian 1 ditambahkan 0 hasilnya 1, dan 0 ditambah 0 hasilnya 0. Hasil akhir dari bilangan biner adalah
28 dituliskan dalam bilangan biner. Dan pada program saya tambahkan penjelasan singkat, yaitu berupa baris carry. Baris carry yang saya tambahkan pada program saya adalah menjelaskan sebagai angka yang disimpan dan diteruskan ke dalam kolom kiri. Aturan dasarnya 0 ditambah 0 sama dengan 0 dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Aturan carry 1 ditambah 1 sama dengan 0 disimpan 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1 simpan 1. Karena batas input 20, kita menggunakan biner 6 bit untuk menampung hasil hingga 40. Setelah itu program selesai, maka proses penjumlahan kalkulator pun ikut selesai. Baiklah, ini adalah program penjumlahan sederhana yang saya buat menggunakan bahasa C++ dalam bentuk bilangan biner yang saya sertakan dengan tabel konversi sederhana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.